Penyebab kipas radiator ngelos pada Mitsubishi Canter. Hayu kita perbaiki guys. Bagaimana caranya? Apa saja yang harus disiapkan? Lalu kenapa harus diperbaiki? Saksikan videonya sampai habis. Oke, bagaimana cara melepas kipasnya? Kita siapkan kunci pas 17, kemudian kunci ring 12. Kita gunakan kunci pas untuk menahan putaran. Dan kunci ring 12 kita gunakan untuk membuka mur pada dudukan kipas. Kemudian kunci ring 12 kita putar berlawanan arah jarum jam. Hati-hati saat membukanya. Selain untuk menahan putaran kipas, kunci ring 17 juga berfungsi untuk memutar kipas. Terdapat 4 mur pada dudukan kipas rotari mesin Mitsubishi Canter. Kita buka satu persatu dengan cara yang sama. Posisi sebelah kanan adalah rekomendasi ternyaman untuk membuka kipas radiator. Kipas radiator adalah salah satu komponen yang berguna mengalirkan udara masuk ke mesin melalui kisi-kisi yang terdapat pada radiator. Udara yang masuk ke mesin akan sangat bermanfaat ketika mobil dalam keadaan berhenti. Tipe kipas yang digunakan pada Mitsubishi Canter adalah tipe manual fan, yang mana dia digerakkan oleh putaran poros engkol. Kipas pendingin yang digerakkan poros engkol akan bergerak terus-menerus jika mesin dalam keadaan hidup. Antara poros engkol dan manual fan dihubungkan dengan sebuah puli dan bel. Dengan begitu, kecepatan putar yang dihasilkan dari kipas juga sangat bergantung dengan kecepatan dari mesin yang berputar. Jika mesin berputar dengan kecepatan tinggi, maka kipas juga akan berputar lebih cepat. Begitupun sebaliknya ya teman-teman yang budiman. Kelemahan menggunakan tipe manual fan seperti ini, seperti pada Mitsubishi Canter, adalah menambah beban mesin ya teman-teman. Yang mana ketika mesin bertambah bebannya, maka konsumsi BBM juga akan bertambah. Dan tidak dapat dipungkiri, menggunakan tipe elektrik ataupun manual fan juga memerlukan perawatan. Nah, untuk perawatan pada tipe manual fan adalah mengganti oli piskopan agar putaran kipas yang dihasilkan optimal dalam mendinginkan mesin, karena kipas juga salah satu komponen sistem pendingin. Lalu mana yang disebut komponen piskopan? Tepat sekali, komponen yang akan dibuka selanjutnya adalah piskopan. Dengan cara pertama-tama kita pasang 4 mur secara terbalik agar menghindari selek pada baut nul. Kemudian kita balikan dan terlihat baut kipas yang sedang saya ketuk-ketuk untuk menghindari debu-debu. Kemudian gunakan kunci T ukuran 10. Sebelum kita membuka baut kipas, kita gunakan alas dus ya, untuk lebih safety pada drat bagian piskopan. Oke, caranya seperti ini. Kita injak ya, karena saya sendiri. Kita injak kipasnya, kemudian kita putar berlawanan arah jarum jam pada bautnya dengan cara dihentak ya kawan-kawan. Dan selalu berhati-hati saat bekerja dan mengerjakan sesuatu. Oke, kalau sudah longgar semuanya, baru kita lepaskan satu persatu ya teman-teman. Oke, kipas radiatornya sudah terlepas ya. Kemudian kita lanjut ke komponen piskopan. Sama seperti pada kipas, terdapat 4 pengunci, namun bedanya ini menggunakan skrup yang dibuka dengan menggunakan obeng plus. Kalau ada obeng ketok, kita gunakan obeng ketok. Kalau tidak ada, bisa menggunakan obeng plus ya. Namun hati-hati saat membuka kalau menggunakan obeng plus. Di sini juga menggunakan obeng ketok, saya sesuaikan dulu untuk pH ukuran obengnya. Jadi yang pas itu menggunakan pH 2 ya teman-teman.
Hal ini saya lakukan untuk meminimalisir kerusakan pada skrupnya. Kemudian sesuaikan obeng ketok dengan posisi membuka. Dan siapkan palu juga posisi seperti ini ya teman-teman. Kita paskan untuk obeng ketoknya dan kita tahan dengan menggunakan kaki. Dan getok seperti berikut. Oke, kalau sudah terlepas semuanya, kita lepaskan satu persatu ya teman-teman. Oke, langkah selanjutnya adalah melepaskan bagian piskopan. Bagaimana caranya? Nah, caranya seperti ini, kita ketuk-ketuk dengan perlahan ya, agar timbul gerakan untuk sedikit ya di bagian baut dan skrupnya. Nah, ini kita ketuk-ketuk, jangan terlalu keras ya teman-teman, kita ketuk dengan perlahan saja ya, agar ada pergerakan di bagian dalamnya saja. Nah, hasil dari ketukan perlahan tersebut menimbulkan jarak ya teman-teman, dapat terlihat ini jaraknya sudah kelihatan, jadi cukup untuk pengetukannya. Kemudian kita siapkan KP ya, kita selipkan, bisa benda tajam ataupun cutter ya yang tipis-tipis, kita selipkan dengan perlahan seperti ini caranya. Oke, kemudian kita selipkan dengan perlahan sampai masuk seperti ini dan kita balikan, kemudian kita tinggal lepaskan ya. Dan terlihat oli pada piskopannya sudah habis ya teman-teman. Nah, ini yang menyebabkan kipas radiator itu tadi ngelos ya, karena oli di dalamnya itu sudah habis. Selain dari piskopan yang mengalami rembes atau bocor, oli habis pada piskopan itu terjadi karena penguapan ya teman-teman, juga umur mobil yang dipakai. Kemudian kita siapkan oli silikon seperti ini dari Toyota, satu botolnya 18 mili ya. Kita siapkan 5 botol ya teman-teman. Untuk harganya sendiri, satu botolnya adalah 6.500 dari merek Toyota. Tentu saja tersedia di toko-toko offline ataupun online ya. Dan teman-teman dapat menggantinya di rumah. Dengan peralatan yang mumpuni, maka akan mudah pergantiannya. Kalau tidak tersedia peralatan, mending dibawa ke bengkel saja ya. Untuk ongkos pergantiannya tidak begitu mahal ya teman-teman. Oh iya, untuk kapasitas oli pada piskopan setiap mobil itu berbeda-beda ya teman-teman. Jikalau mau mengganti di rumah, kita siapkan dulu 5 saja ya. Karena pada mobil Mitsubishi Canter itu topnya atau penuhnya itu 5 ya. Kalau diganti semua, dengan kata lain dikuras, dibersihkan dulu. Berbeda dengan cara saya di sini hanya ditambah ya. Jadi kapasitasnya itu akan berkurang. Pergantian oli pada piskopan ini sangat penting ya teman-teman, karena piskopan ini merupakan kipas yang memanfaatkan oli sebagai pengaturan kecepatannya. Dan cara kerjanya itu sangat bergantung pada putaran yang dihasilkan mesin. Jika mesin berada pada suhu rendah, maka piskopan akan selip sehingga kipas berputar dengan lambat. Begitupun sebaliknya ya. Nah, jika piskopan mengalami kerusakan, otomatis putaran kipas menjadi tidak beraturan yang dapat mengganggu sistem pendingin. Oke, di sini saya sudah menggunakan 3 botol dan belum penuh. Dikarenakan oli silikon ini sangatlah kental, jadi pengisiannya itu harus ekstra sabar. Cara mengisinya kita tuangkan di bagian tengah-tengah, nanti juga akan masuk ke bagian lubang-lubang piskopannya sampai benar-benar penuh ya teman-teman.
Kemudian kita ketuk-ketuk ke bagian bawah ya agar olinya masuk ke dalam, dan kita putar-putar agar lebih meresap ya teman-teman, seperti ini. Sepertinya ini belum penuh ya, kita tambah 1 botol lagi. Karena kalau penuh itu kelihatan di bagian atasnya agak cembung ya teman-teman. Dikarenakan di sini saya tidak mengurasnya, jadi sepertinya 4 botol sudah cukup. Kalau teman-teman mengurasnya dengan cara mengelap semua bekas sisa oli silikonnya, itu 5 botol sudah pas ya. Oke, di sini sudah kelihatan cembung untuk olinya, menandakan olinya sudah penuh ya, sudah meluber di bagian atasnya. Oke, lanjut langkah selanjutnya kita lap bagian sisi ya, untuk menghindari debu-debu. Yang ini tempat menempelnya seal. Yang oranye ini adalah seal ya teman-teman. Kalau seal ini sudah robek, bisa diperbaiki dengan silikon red atau tentu saja diganti ya. Oke, selanjutnya kita pasang dan perhatikan ini noknya terdapat rubber yang warna hitam. Ini harus ada ya teman-teman, jangan sampai hilang. Oke, caranya adalah seperti ini, bebas untuk pemasangannya, kita tutup saja. Kemudian kita paskan untuk lubang baut dan skrupnya. Kalau tertukar ini akan berbeda ya teman-teman. Jadi diputar-putar saja sampai posisinya sama. Oke, kemudian kita pasangkan satu persatu. Oke, semuanya sudah terpasang untuk skrupnya, dan di sini sudah kelihatan meluber ya keluar, sudah basah tembus keluar. Ini tandanya sudah penuh dan ini sudah bagus ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya kita pasangkan kipas. Jangan lupa lap dulu ya. Kemudian kita pasangkan untuk baut kipasnya. Oke, untuk cara pengencangan kipasnya dengan cara yang sebelumnya. Dengan cara seperti ini, dan kita kencangkan dengan sewajarnya. Kalau sudah seperti itu, kita pasangkan ke mesinnya. Kita pasangkan dari bagian atas ya teman-teman, kita masukkan dan paskan 4 bautnya. Sudah pas, kemudian kita pasangkan murnya, jangan sampai terbalik. Jadi posisinya seperti ini. Kita pasangkan satu persatu dulu ya, jangan dulu dikencangkan. Dan seperti sebelumnya, kunci 17 kita gunakan untuk memutar kipasnya. Dan juga kita gunakan untuk menahan putaran saat proses pengencangan mur dudukan kipas. Kita kencangkan sekencang-kencangnya ya teman-teman, karena ini berputar sangat cepat. Jadi kita kencangkan dengan kencang ya. Oke, kalau 4 murnya sudah kencang, kita lihat perbedaannya ya. Terlihat ini perputarannya lebih keras ya teman-teman. Yang sebelumnya itu sangat ngelos dan lancar. Dan ini perputarannya sudah kelihatan berat ya, berbeda dengan sebelumnya ya. Nah, harusnya seperti ini. Jadi ini sudah bagus ya teman-teman. Jadi caranya adalah seperti yang saya sampaikan. Oke, kesimpulan dari video ini adalah
Sistem pendingin pada mesin merupakan komponen vital. Pada mesin mobil tidak cukup hanya dari pendingin oli, pendingin air, dan pendingin angin merupakan sistem yang berkesinambungan. Jika salah satu sistem pendingin bermasalah, akan menyebabkan hal yang fatal dan menghambat perjalanan Anda. Untuk menghindarinya, rawatlah dan cek servis secara berkala agar mobil Anda tetap prima. Oke, terima kasih banyak sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum.